Jawa. Pulau Jawa dikenal sebagai jantung kebudayaan Indonesia. Dari ramainya masyarakat Jawa Barat, halusnya tutur Jawa Tengah, hingga tegasnya karakter Jawa Timur. Semua menjadi warna yang indah dalam membentuk harmoni dalam keberagaman. Setiap budaya memiliki caranya sendiri dalam lingkungan baru. Dari sini kita bisa dilihat bahwa suatu perbedaan itu menjadi ruang belajar bagi kita, melainkan kesempatan untuk saling memahami. Bentar seperti Jawa Hama atau stereotip lainnya muncul karena kurangnya pemahaman. Padahal budaya harusnya saling mendekatkan, bukan memisahkan. Perbedaan bukanlah alasan untuk saling menjauh. Setiap wilayah memiliki ciri khas sendiri dalam cara berbicara, bersikap, dan berinteraksi dengan orang lain. Karena dari keberagaman, lahirlah harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nisrina Kaila Khairunisa dengan NIM akhir 1163. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 9 ingin mewawancarai salah satu mahasiswi dari Universitas Jember dari Fakultas Pertanian. Sebelumnya, boleh perkenalan dari nama dan asalnya dari mana? Ya, perkenalkan nama saya Nurinisa Febriani. Saya berasal dari Kota Malang. Di sini saya dari Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Pulau Jawa ini terbagi dari Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Nah, menurut kamu apa sih yang memperbedakan antara Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah ini? Menurut saya pribadi, perbedaan yang cukup bisa dilihat itu dari budayanya, kebiasaan masyarakatnya, terus karakter dari setiap orang di daerah ini juga beda-beda. Kalau di Jawa Barat ini biasanya orangnya tuh cenderung halus. Yang Jawa Tengah ini kadang halus-halus juga sama sopan. Kalau yang di Jawa Timur itu kadang orangnya lebih ke tegas gitu. Kalau menurut aku, pasti yang paling menonjol kan budayanya ya. Budaya dari masing-masing daerah tuh kan pasti beda. Terus setelah itu bahasanya kayak di Jawa Timur sendiri pastinya kayak Jember sama Surabaya aja beda. Terus kayak Jawa Tengah tuh kayak Jogja tuh kayak Jawa halus. Terus kayak kesanan kayak Purwokerto itu Jawanya agak ngapak gitu kan, beda. Apalagi dengan Jawa Barat yang sukunya aja beda, dia kan suku Sunda, terus bahasanya juga bahasa Sunda, itu sih. Menurut saya kalau Jawa Tengah itu kan lebih dikenal dengan tata keramanya, Mas. Karena setahu saya dulu itu ada kejawen, yang dimana kejawen itu menekankan pada hierarki sosial. Makanya di Jawa Tengah itu menurut saya lebih ramah-ramah orangnya. Kamu sebagai orang Jawa Timur, tepatnya di Malang, apa sih hal yang menonjol di daerah kamu? Kalau di Malang itu yang sangat menonjol itu yang pertama budayanya, yang kedua dari karakter orangnya. Kalau budaya ini biasanya kayak dari tari-tarian, tari topeng Malangan, terus sama ada bantengan kayak gitu-gitu. Sama karakter orangnya juga lumayan, ya bisa dikatakan halus-halus, cuman nggak sehalus itu juga sih, masih ada kayak semi-semi kayak Surabaya dikit. Nah, di Jawa Tengah sendiri itu kan ada hal yang paling menonjol ya, Mas. Bisa disebutkan apa hal yang paling menonjol di daerahnya Masnya? Mungkin secara sekilas tadi kan Jawa Tengah kan lebih ramah ya, Mas. Yeah. Cuman kalau di daerah saya ada bahasa yang khas, yaitu kalau Tegal itu terkenalnya ngapa. Kalau boleh tahu nih, budaya apa yang paling menonjol dari daerah kakak? Sebenarnya karena Jakarta tuh kan dulunya ibu kota, terus dia peradabannya apa ya, kayak pusat peradaban, terus kayak pusat ekonomi juga. Jadi budayanya tuh sebenarnya
nggak terlalu kelihatan karena tuh udah kayak kecampur-campur dari suku-suku lain, karena ya tadi yang aku bilang dia pusat peradaban terus pusat perekonomian, jadi tuh banyak dari daerah mana aja tuh ngerantau ke sana gitu. Jadi budayanya udah kecampur-campur sama budaya dari suku-suku lain. Kan sekarang kamu udah merantau dan merasakan di Jember. Nah, hal apa yang membuat kamu culture shock selama di Jember dan belum pernah kamu temui di Malang? Pertama yang membuat saya sedikit culture shock itu dari segi bahasa masyarakatnya. Di sini kan mayoritas dari suku Madura. Nah, itu ada sedikit kesusahan karena ya saya sendiri tidak terbiasa dengan lingkungan yang banyak masyarakat Maduranya, karena di Malang juga memang khususnya di daerah saya sendiri itu jarang gitu. Jadi mayoritas memang pure orang Jawa asli. Nah, culture shock kedua itu dari segi makanan. Kalau di sini saya rasa-rasa itu makanannya agak sedikit berbeda sama di Malang. Di sini lebih cenderung ke asin sih. Jadi memang perlu adaptasi lagi dengan kondisi di sini. Nah, masnya sendiri kan ini dari Jawa Tengah ya, kan merantau ke Jember nih. Culture shocknya masnya apa kalau ngerantau di sini? Mungkin lebih ke bahasanya juga mas, soalnya kalau sini kan cenderung banyak ke Madura ya. Terus makanannya semakin ke timur itu manis biasanya. Kalau Jawa Tengah bagian saya itu ke asin. Sebenarnya culture shock yang pasti bahasanya, karena di sini kan kebanyakan pakainya bahasa Jawa gitu. Terus selain itu di sini walaupun nggak pakai bahasa Jawa tuh kan pakainya aku kamu ya, sedangkan kalau di Jakarta tuh kan makanya tuh kan Betawi lebih ke lu gua, paling kayak menyesuaikan ngomong ke aku kamunya aja sih itu. Terus harapan kamu sebagai Gen Z agar budaya khususnya di Pulau Jawa ini tidak hilang termakan zaman, bagaimana? Kalau menurut saya itu bisa mulai dilestarikan dari budaya-budaya di sekitar kita dulu. Terus sama mungkin pendekatannya dengan konten-konten yang modern gitu. Jadi kita sebagai Gen Z itu juga harus aware sama budaya agar tidak kehilangan budayanya itu sendiri. Bisa pendekatan sama konten-konten di sosial media gitu. Jadi budaya itu tidak dianggap kuno, sehingga kita juga ngejalannya juga enjoy sama tetap bisa lestari gitulah budayanya. Baik, terima kasih untuk Nurin. Nah, kan di era Gen Z ini kan banyak adu domba gitu kan ya mas. Menurut masnya itu gimana? Ya baik di sosmed atau di lingkungan sekitar gitu, sosial media gitu. Gimana menurut masnya, tanggapannya gimana? Menurut saya ini mungkin langkah awal kita itu lebih ke untuk tidak menanggapi komen-komen yang seperti itu mas, karena semakin ditanggapi kan semakin banyak kan. Terus kita pahami konteks masalahnya dulu, kenapa sih bisa disebut sedemikian rupa. Terus menurut saya istilah Jawa itu hama itu salah, karena Indonesia di luar itu dikenal dengan budaya Jawa yang banyak. Banyak disosialisasiin, terus kayak sebenarnya nggak ikut modernisasi, cuman kayak seharusnya Gen Z tuh kayak mikirin gimana cara nyosialisasiin budaya Jawa sendiri, namun bisa masuk ke anak-anak muda gitu.